Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data, Ekonometrika dan Analisis Data. Pada kesempatan kali ini, Kanda Data akan membagikan ilmu yang bermanfaat tentunya, yaitu 4 langkah cara membaca output regresi linear berganda. Apapun hasil analisis yang menggunakan tool baik SPSS, Stata, SAS, dan tools yang lainnya atau menggunakan perhitungan manual, eh, ada 4 langkah yang perlu diperhatikan untuk membaca output regresi linear berganda. Di sini saya berikan tagline draft analisis data ke pembimbing langsung di ACC. Tapi catatannya harus memperhatikan 4 langkah ini. Mari kita lihat. Jadi di sini untuk 4 langkah cara membaca output regresi linear berganda. Nah, di sini saya lihat kan hasil output dari salah satu software pengolah data, yaitu ini menggunakan Stata ya. Jadi di sini ada komponen-komponen, kita lihat di sebelah ini adalah yang untuk ANOVA-nya ya. Di sini ada sum of square, ada derajat bebas, ada mean square ya dari model residual. Kemudian ada hasil uji F yang kita perlu perhatikan, probabilitasnya. Kemudian yang di bawah ini adalah yang uji T-nya. Nah, di sini untuk variabel-variabel yang digunakan, untuk variabel Y di sini adalah penjualan motor dalam satuan unit per triwulan. Kemudian X1 ini adalah biaya iklan ya dalam satuan juta rupiah per bulan. Jadi iklan di sini. Kemudian ini adalah yang Y, motornya yang dipengaruhi. Kemudian variabel X2 adalah jumlah tenaga sales dalam satuan orang. Di sini menggunakan nama salesman. Jadi di sini ada 2 variabel independen, yaitu X1 dan X2 yang diduga berpengaruh terhadap variabel Y atau penjualan motor. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, sebelum kita melanjut ke langkah-langkahnya, saya beritahukan kepada teman-teman Sobat Kanadata agar tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, ini langkah yang pertama, sign and magnitude. Sign itu adalah tanda, magnitude-nya itu jadi istilahnya saya mengasumsikan sign and magnitude itu adalah kita melihat tanda positif atau negatif dari koefisien korelasi hasil analisisnya. Itu penting ya, karena nanti bisa saja ketika hasil analisis menunjukkan tandanya itu berlawanan dengan teori, ya, berlawanan dengan teori. Misalkan harusnya positif menjadi negatif di hasil analisisnya. Jadi untuk melihat sign and magnitude-nya kita lihat di sini ya. Di sini untuk yang variabel X1 iklan, di sini adalah koefisiennya 346,2757. Ini adalah sign-nya positif. Kemudian salesman di sini koefisiennya 23,40277. Ini sign-nya juga positif. Artinya apa kalau positif? Jadi kita lihat pertama, koefisien iklan positif artinya kalau peningkatan variabel iklan ya, kalau jika kita menambah variabel iklan akan meningkatkan variabel penjualan motor. Jadi kalau biaya iklan kita tingkatkan, ini akan berpengaruh pada penjualan motor. Jadi iklan meningkat, penjualan motor akan ikut meningkat. Sesuai teori ini masih diterima ya, jadi ini masuk akal ya. Kemudian yang kedua, koefisien salesman ini adalah positif juga. Artinya jika kita menambah jumlah tenaga sales, ini akan berpengaruh pada peningkatan penjualan motor. Ini juga sesuai teori, masuk akal. Nah, jadi ini artinya sesuai teori. Teman-teman ini ada tips jika ininya tanda sign-nya itu berbeda, misalkan salesman ini tandanya kok negatif, misalkan min 23. Artinya kalau jumlah sales ditingkatkan, itu justru akan mengurangi penjualan motor.
ini ada apa? Nah, itu kita perlu lihat dulu sebagai peneliti ya. Kita lihat dulu apakah koefisiennya ini, pengambilan datanya juga itu udah benar. Metodologinya apakah udah benar? Kemudian teknik samplingnya apakah udah benar? Kalau memang itu sudah benar semua, pasti ada alasannya. Kenapa seperti itu? Apakah ada kasus khusus misalkan yang menyebabkan kenapa ditambah jumlah sales kok malah menurun? Harusnya kan semakin banyak tenaga penjual, kemungkinan terjualnya akan lebih besar untuk unit motornya. Itu sesuai teori. Makanya yang pertama kita lihat sign and magnitude-nya. Oke, langkah kedua apa? Langkah kedua adalah kita harus memperhatikan koefisien determinasi atau R square ya. Jadi ini penting, koefisien determinasi ini menunjukkan kebaikan dari model ya. Kalau kita lihat kalau misalkan R square ya, di sini ada yang menggunakan R square, ada yang menggunakan adjusted R square. Pada saat ini kita asumsi pada R square ya, jadi R kuadrat. Ini sama dengan koefisien determinasi. Kalau teman-teman ingin melihat cara perhitungan manual untuk R square, dapat melihat video di Kanadata untuk perhitungan manual. Baik, jadi ini adalah untuk R square. Artinya apa? Jadi di sini nilai R square 0,9285 artinya variasi variabel dependent itu 92,85% dipengaruhi oleh variasi variabel independen dalam model ini. Jadi sisanya 7,15% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang digunakan ini. Artinya kalau R square-nya besar ya, ini artinya berarti pengaruh dari dua variabel ini sangat besar ya. Jadi iklan dan tenaga sales ya. Biasanya kalau untuk R square data time series ya itu besar-besar ya. Karena kita ini adalah menggunakan data time series. Tapi untuk data cross section atau yang misalkan kita survei ke lapangan dalam satu waktu itu ya, dalam 1 tahun itu biasanya kalau udah ya 70, 80 itu bagus ya. Kalau yang cross section. Jadi di sini adalah yang perlu titik beratnya adalah R square ya. Jadi kalau R square-nya semakin tinggi itu artinya modelnya semakin bagus ya. Jadi model yang dibuat semakin bagus karena variabel-variabel independen yang dipilih dan digunakan itu bisa memprediksi variasi variabel dependennya. Jadi seperti inilah 92,85%. Jadi model dengan R square rendah menunjukkan model kurang baik ya. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini tadi yang pertama adalah sign and magnitude-nya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah koefisien determinasi. Langkah yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tentunya sudah menjadi rahasia umum. Kita melihat dari nilai F hitung ya. Dari hasil uji ANOVA ini diperoleh kan F hitung ya. F hitung ini kalau menggunakan hasil analisis kita bisa melihat dari P value. Tapi kalau kita tanpa menggunakan perhitungan manual, kita bisa membandingkan dengan tabel F ya, dengan derajat bebas yang ada di ANOVA itu. Jadi itulah kita mudahnya menggunakan software, yaitu kita sudah bisa melihat signifikan atau tidak tanpa melihat dari tabel F. Jadi kita melihat dari sini ya. Ini adalah derajat bebas kalau kita mau menggunakan DF, degree of freedom, kalau kita mau menggunakan mencari tabel F. Tapi kalau kita sudah menghitung F hitung ya dengan 212, inilah 77,90. Artinya ini adalah F hitung adalah mean square model per mean square residual ya. Jadi ketemunya 77,90 dengan probabilitas ya P value-nya ini adalah 0,0000. Jadi artinya nilai ini adalah lebih kecil dari 5%, bahkan lebih kecil dari 1%. Artinya signifikan ya, berpengaruh nyata. Jadi artinya apa? Jadi artinya adalah dengan nilai F hitung sebesar 77,90 dengan P value lebih kecil dari 5%, artinya variabel iklan atau X1 dan variabel salesman atau X2 cara bersama-sama atau serempak berpengaruh nyata terhadap penjualan motor. Jadi cara menginterpretasikannya seperti itu. Jadi untuk regresi nilai berganda ini berpengaruh nyata terhadap
penjualan motor untuk variabel independen secara serempak atau bersama-sama. Jadi cara membacanya seperti itu. Ini yang langkah ketiga, ini uji F hitung ya, uji F ya atau ANOVA. Langkah yang terakhir adalah dalam regresi uji T. Uji T ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen secara parsial ya. Jadi di sini ada koefisien masing-masing ya. Ini iklan adalah koefisien untuk X1 dan salesman untuk koefisien X2. Kita lihat langsung saja di probabilitasnya. Per p-value-nya. Jadi untuk iklan dengan nilai T hitung 4,26, ini p-value-nya adalah 0,001. Ini nilainya adalah lebih kecil dari 5%. Bahkan lebih kecil dari 1%, artinya apa? Ini yang koefisien variabel X1 atau iklan sebesar 346,2757 dengan p-value lebih kecil dari 5%, artinya secara parsial biaya iklan brosur atau iklan ini ya berpengaruh nyata terhadap penjualan motor atau variabel Y. Ya. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, salesman ini dengan koefisien 23,40277 dengan signifikansi ini p-value-nya lebih kecil dari 5%. Ini lebih besar dari 1%, tapi lebih kecil dari 5% ya. Jadi di antara itu ya. Jadi artinya secara parsial jumlah sales juga berpengaruh nyata terhadap penjualan motor ya. Jadi untuk kita hitung seperti itu cara pengambilan kesimpulannya. Tentunya juga kalau dalam uji regresi linear berganda dengan metode OLS, ordinary least square, tentunya ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ya. Misalkan bebas multikolinearitas, kemudian tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Kemudian kalau untuk data time series itu bebas autokorelasi ya, non autokorelasi. Kemudian aja juga ada uji normalitas dan sebagainya, itu harus dipenuhi. Jadi ini adalah cara menghitung untuk hasil analisis regresi linear berganda dengan catatan untuk asumsi OLS-nya sudah dipenuhi. Untuk cara-cara uji asumsi, silakan browse di pencarian YouTube di channel Kanan Data. Silakan di situ ada banyak-banyak video yang sudah dibuat terkait bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik. Baik, demikian yang dapat disampaikan dari Kanda Data. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika ada saran, kritik, pertanyaan bisa ditinggalkan di komentar di bawah. Sekali lagi, jika merasa video ini bermanfaat, silakan like, comment, and share pada teman-teman yang membutuhkan. Demikian, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.